Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, berkah dalam, piye kabare? Kita tetap diberikan rahmat yang masing-masing kita butuhkan. Tetaplah merenung dalam masa-masa sengsara ini. Saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya siapakah yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihnya, bersandar di dekat Yesus kepadanya, di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memang memegang kas. Ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Saud Yesus, "Nyawaku akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari ini kita dapat merenungkan bahwa penyangkalan sering terjadi dilakukan oleh orang-orang terdekat dalam lingkup hidup kita. Saya juga pernah mengatakan, hanya orang-orang yang paling dekat dengan engkau yang paling sering bisa menyakiti dan melukai perasaanmu, bukan orang lain. Tapi pertanyaannya, akankah kita berhenti mencintai orang-orang yang kita cintai ketika mereka menyakiti dan melukai hati kita? Tidak. Ini yang dilakukan Yesus terhadap Yudas Iskariot. Yesus tidak membenci Yudas Iskariot. Yesus mengasihi dia, dan Yesus berharap agar dia boleh bertobat. Tapi sayang, dalam kisah-kisah selanjutnya Yudas menggantung diri lalu mati. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pengkhianatan terjadi, tapi teruslah berbuat baik. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mendoakan orang-orang yang menyakiti kita.
Kita mengalami masa sengsara, tapi percaya ada kebangkitan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, pengkhianatan terjadi di awal hidup Yesus di antara para murid Yesus sendiri. Tapi Yesus mau mengajarkan kepada kita hati yang terus bisa mengampuni dan memaafkan orang lain. Maka mari Bapak Ibu, kita tinggalkan semua yang membuat kita jauh dari Tuhan. Penyangkalan, kerakusan, kemarahan, kebencian. Lalu kita biarkan rahmat-Nya mengalir dalam kehidupan kita. Selamat terus merenung dalam masa sengsara ini. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang tidak memperhitungkan, dan Dia Allah yang selalu menanti pertobatan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk apapun yang kami terima dengan cuma-cuma. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Berkatilah kami semua Tuhan, agar dalam masa sengsara ini kami sungguh-sungguh mempersiapkan hati kami untuk menyambut Engkau sebagai Sang Juru Selamat kami. Berikanlah kami hati yang tidak hanya mementingkan kepentingan kami sendiri, tapi juga mementingkan kebutuhan orang lain yang ada di sekitar kami. Pakailah pikiran kami, hati kami, mata kami, tangan kami untuk berbuat kasih bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkatilah kami semua Tuhan dengan rahmat kesehatan, agar kami tetap datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.